pengaruh sama cuaca kan, jadi kan lebih stabil. Karena kebanyakan internet di dunia kan makanya FO, lebih stabil. Jadi selama simulasi dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu masih di mana ada kendala apa, terus siapa barangkali ada masukan juga, nanti saya tulis, nanti saya sampaikan ke Pak Kapus atau Bu Enda ya ditindaklanjuti teman-teman. Karena yang berhubungan yang datang cuma bagian gizi sama kan teknologi itu ERM sih, itu mempermudah. Tapi sebelum mempermudah itu mempermudah obat mereka jumlah obat yang keluar masuk kan, mereka mempermudah dari kasir, kemudian mempermudah tapi di polis sendiri pun sebenarnya tambah banyak. Iya, isinya tambah banyak. Gitu. Terus si Jina juga cepet kesuh. siapa tuh? Saya tahu. Nah, contohnya gini, dari awal kita di awal itu kan kita nulis siapa yang pemeriksanya kan, dokternya siapa, perawatnya siapa. Ya. Nah itu seharusnya namanya teknologi bisa langsung loginnya pakai akunnya siapa, ya itu udah langsung ada. Gitu. Terus masalah obat itu yang dari dulu tak kritisi obat dari tempatnya saya itu. Jadi obat itu satu obat aja itu isinya macam-macam. Pertama R1, R2 juga, jumlah permintaan, nama obat, ada lagi jumlahnya ada 2 kan. Itu cara pemakaian, kemudian keterangannya. Iya, keterangan ada. Dosis dulu, dosis. Ada 6 atau 7 lah. Satu obat inputnya itu kan keterangan cek. Itu aku sebelum pas awal-awal menggunakan RM itu, aku sudah punya daftar keluhan itu apa saja, batuk, pilek, demam, nyeri kaki, nyeri kepala dan seterusnya. Kemudian SO objektif itu aku sudah punya daftar pemeriksaan, misalkan gising jantung ada atau tidak, tensinya berapa, terus dan macam-macam. Kemudian itu diagnosis, aku juga punya daftar diagnosis dari ICD-10, tapi di RM aku nggak pakai ICD-10 karena itu terlalu banyak, ada puluhan ribu diagnosis, jadi aku pakainya semi manual, jadi aku masukin sendiri diagnosis apa saja yang pengen aku masukin. Terus sampai itu planning termasuk obat atau tindakan itu juga aku ada daftar sendiri. Nah dari 4 ini kan sebenarnya berhubungan. Nah aku punya tabel yang lain lagi, tabel S sama O, tak namain suspek. Jadi aku misalnya ini suspeknya skabies nih. Nah aku suspek skabies sama O-nya itu sudah ada. S-nya misal gatel, mungkin ada bernanah, ada apa gitu. Terus O-nya juga ada misalkan karena bernanah, demam dan seterusnya itu suspek. Terus A sama P nya tak jadi satu lagi, itu ya tabel diagnosisnya itu sudah aku bikin daftar, misalnya sakit ini obatnya ini, tapi tak bikin varian. Kadang-kadang batuk juga banyak macam, ada batuk berdahak, ada enggak, ada yang nyeri telang, ada yang enggak. Jadi ada variannya, J00 ada varian apa, J00 varian. Itu aku isi sendiri. Jadi ketika ada pasien, ini kayaknya batuk pilek ini tak suspek suspeknya Kamandapol, tak tulis, tak mencari suspek itu sudah keisi semua S sama O nya. Tapi itu pun masih bisa diubah karena setiap orang beda-beda ya. Terus diagnosisnya juga A sama P nya itu juga varian dewasa misalkan. Klik, maka obat yang muncul tuh obat dewasa. Jadi dengan 2 kali klik itu sudah keisi semua. Tapi kemudian ada puskesmas yang minta, nih kita perlu laporan ini, kemudian ditambah. Kita perlu laporan ini ditambah. Tapi nggak ada sinkronasi antara fitur ini sama fitur-fitur yang lainnya. Jadi ada beberapa fitur yang tumpang tindih. Tapi ya itu ribet, susahnya kalau sistem itu dipakai banyak orang, kebutuhannya beda-beda. Cuma itu sih pertimbangan mungkin itu fokus. Ya makanya itu sih masalah input sih sebenarnya yang bikin lama.